Salam sejahtera. Kita sama-sama akan belajar dasar Alkitab untuk sebuah perubahan. Tuhan Yesus merupakan pencipta dan kepala gereja. Bukan sekedar menciptakan gereja, tetapi ia juga terus membangun gerejanya dan memberikan prinsip-prinsip yang olehnya gereja beroperasi dan bertumbuh. Kita tidak bisa semaunya membangun gereja dengan pengertian dan tafsiran kita sendiri. Kita perlu mempelajari apa yang Alkitab nyatakan mengenai kepemimpinan gereja, cara pertemuan gereja, baptisan, perjamuan kudus, arti pelayanan sebenarnya, hubungan gereja dengan masyarakat, hubungan gereja dengan negara, dan lain-lain. Dalam kitab Efesus, kita dapat mempelajari sisi kehidupan kekal gereja. Dalam kitab-kitab pada jemaat di Korintus dibahas kehidupan praktis gereja. Sedang dalam kitab Kisah Para Rasul kita dapat mempelajari keteladanan dalam bergereja. Dalam Alkitab kita mendapatkan adanya tradisi apostolik yang harus dipegang dan dijalankan oleh gereja Allah. Sebagaimana tertulis 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama sampai kedua. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. 1 Korintus pasal 14 ayat 33 dan 36. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ke-15. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bagaimana dengan dasar teologi yang untuk berubah? Ingatlah senantiasa Allah kita adalah Allah yang memulihkan. Dalam sepanjang sejarah, Ia memulihkan gerejanya. Pemulihan dimulai tahun 1517. Tuhan memakai Martin Luther untuk memulai pemulihan itu dan tidak berhenti sampai di situ, sebab Ia sampai detik ini terus mengadakan pemulihan gerejanya. Wolfgang Simpson menyatakan bahwa telah terjadi reformasi pertama saat Tuhan memulihkan kebenaran teologis atau isi doktrin. Tahun 1700 terjadi pemulihan baptisan orang percaya melalui pergerakan anak baptis, di mana mereka menentang pembaptisan anak. Baptisan dilakukan pada orang dewasa yang sudah mengerti arti baptisan air. Lalu terjadi reformasi kedua yang dimulai melalui gerakan pietisme, yaitu reformasi rohani. Terjadi pemulihan keintiman dengan Tuhan. Pada masa ini pula Tuhan membangkitkan John dan Charles Wesley yang membawa pemulihan pengajaran mengenai kekudusan atau gerakan kekudusan, atau dalam bahasa Inggrisnya Holiness Movement. Tahun 1901 lahir gerakan Pentakosta dan pemulihan baptisan Roh Kudus. Tahun 1960 muncul gerakan karismatik. Terjadinya pemulihan
kespontanan dalam ibadah. Roh Kudus menjadi pemegang kendali dalam pertemuan ibadah. Spontanitas dalam mengekspresikan diri, seperti menari, saat itu pula jawatan pengajar dipulihkan dalam tubuh Kristus. Tahun 1970 sampai 1980, gerakan hidup berjemaat, adanya persekutuan dan kehangatan dalam berjemaat. Munculnya banyak persekutuan doa di mana-mana. Disinilah terjadi pemulihan jawatan gembala dan nabi. Tahun 1990 terjadi pemulihan tubuh Kristus melalui pelayanan 5 jawatan atau 5 karunia pelayanan. Terjadinya kegerakan orang-orang kudus dan pemulihan pelayanan kerasulan. Reformasi ketiga dimulai tahun 2000, di mana Allah memulihkan struktur gereja, adanya kesadaran gereja kota, dan pengembangan kerajaan Allah dalam jejaring tubuh Kristus di seluruh dunia. Dr. C. Peter Wagner menyebutnya sebagai New Apostolic Reformation atau reformasi apostolik baru. Tuhan belum berhenti untuk terus merubah gerejanya menuju kesempurnaan. Ada 2 penyataan profetis dari nabi-nabi zaman modern saat ini. Saya ambil 2 pernyataan. Yang pertama, Rick Joyner, seorang yang mengumandangkan suara kenabian dan dikenal secara internasional, pendiri dan eksekutif director dari Morning Star Publications and Ministries di Charlotte, Amerika Serikat. Ia menyatakan, "Saya melihat datangnya sebuah arus balik yang luar biasa kembali kepada kekristenan yang alkitabiah, sehingga pemahaman-pemahaman yang paling mendasar tentang kekristenan, baik oleh dunia maupun gereja, akan berubah. Hal ini terjadi tanpa adanya perubahan-perubahan pada doktrin dasar iman kekristenan, tetapi sebuah perubahan yang membuat kita hidup oleh kebenaran-kebenaran yang kita kumandangkan. Hal ini akan menjadi nyata ketika kita dengan sungguh-sungguh dikenal karena kasih kita kepada orang lain." Seorang lagi dari Pastor Mike Bickle dari Kansas, Amerika Serikat, menyampaikan nubuatan ini pada tahun 1982. Allah akan membentuk dan ekspresi gereja dalam satu generasi sampai kepada keadaan di mana gereja tidak dapat dikenali lagi. Jadi Mike Bickle menyatakan Allah akan membentuk bentuk dan ekspresi gereja dalam satu generasi hingga gereja tidak dapat dikenali lagi, berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi bila gereja modern tidak mau berubah? Perubahan perlu terjadi, sebab bila tidak, gereja modern kita akan tertinggal atau ditinggalkan seperti apa yang terjadi di benua Eropa. Miris sekali melihat bagaimana bangunan gedung ibadah nan megah tetapi kosong. Gereja hanya diisi oleh kakek dan nenek, sedangkan anak muda sudah meninggalkan Tuhan. Sedih sekali melihat beberapa gedung gereja yang megah di Amerika Serikat, di Inggris, dan negara barat lainnya berubah fungsi menjadi diskotik, bar dan restoran, kantor, rumah tinggal, menjadi masjid, atau bahkan yang lebih ekstrim menjadi tempat penyembahan kepada setan atau satanic church. Menurut peneliti atau survei yang diadakan, anak-anak muda di dunia barat tidak membenci Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan, tetapi mereka jenuh dengan pola ibadah atau tradisi yang ada dalam gereja modern. Mereka merasa terasing dengan budaya gereja modern. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada awal 90-an di Amsterdam, Belanda, ditemukan bahwa anak-anak muda ketika ditanya apakah mereka tertarik kepada Tuhan,
100% dari mereka menjawab ya. Tetapi ketika mereka ditanya apakah mereka tertarik hadir di gereja, hanya 1% yang menjawab ya, sedang 99% lagi menjawab tidak. Saat pertama kali saya membaca hasil penelitian tersebut, saya sebagai seorang rohaniawan memprediksi pasti ada yang salah dengan anak-anak muda di Amsterdam ini. Mereka mendapat kesempatan beribadah pada Tuhan dengan bebas, tetapi tidak mensyukurinya. Padahal ada banyak anak Tuhan di banyak negara lain yang harus mempertahankan imannya sampai mati sebagai martir. Tetapi saat saya mulai merenungkan perkara ini di hadapan Tuhan, Dia mengajak saya untuk mulai berpikir sebaliknya. Mungkinkah kita sudah sedemikian jatuh cinta pada tradisi gereja sehingga sudah membuat jarak dengan dunia? Kemungkinan besar kita yang perlu belajar untuk berubah dan membawa terang dan garam ke tengah dunia kembali. Bukannya menyembunyikan garam dan terang di balik dinding gedung gereja kita. Saya cukup terkejut mendengar pernyataan Friedrich Buechner. Selama bertahun-tahun saya makin jarang pergi ke gereja karena saya menemukan hanya sedikit hal di sana yang saya inginkan. Perasaan akan kehadiran Allah itulah yang saya rindukan. Friedrich Buechner menyatakan ia sangat merindukan kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupannya. Jajak pendapat modern menginformasikan kepada kita hal yang sama dengan penelitian di Belanda pada awal 90-an. Bahwa banyak orang non-Kristen sesungguhnya tertarik kepada Kristus, tetapi tidak ingin hadir di gereja. Ada begitu banyak orang di Amerika Serikat ingin mendengar dan percaya kepada pesan Tuhan Yesus, tetapi tidak tertarik kepada lembaga gereja yang ada. Itu berarti kita punya masalah. Jelas sekali, dunia sangat tertarik kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka enggan berhubungan dengan calon mempelainya atau gerejanya. Dalam bukunya The Present Future, Six Thought Question for the Church, McNeil menyatakan, jumlah orang-orang yang meninggalkan gereja makin meningkat karena alasan baru. Mereka tidak meninggalkan gereja karena kehilangan iman mereka. Mereka meninggalkan gereja untuk mempertahankan iman mereka. Kehadiran umat di gereja tidak dapat menjadi barometer untuk menggambarkan kondisi kekristenan. Kita tidak cukup hanya memenuhi gedung gereja. Kita harus menjadi alat Tuhan untuk mengubah dunia. Apakah gereja modern menjangkau keluar dan melihat kehidupan berubah karena Injil Kerajaan Allah? Bila hal ini terjadi, maka tentu saja angka kekristenan akan meningkat. Tetapi sekedar memenuhi bangku gereja pada hanya hari Minggu bukan merupakan tujuan utama kita sebagai gereja Tuhan. Sebab ukuran pengaruh gereja ditemukan dalam masyarakat, di jalan, dan bukan hanya di bangku gereja. Adakah sesuatu yang salah dengan cara kita bergereja masa kini? Kita harus selalu ingat bahwa gereja lokal kita tidak dapat mengubah dunia, melainkan Kristus saja. Hanya sekedar rajin hadir dan melayani pekerjaan Tuhan di hari Minggu tidak akan mengubah hidup. Tuhan Yesus dalam hati pribadi lepas pribadi umatnya lah yang akan mengubah orang-orang. Tanpa sadar, gereja modern kita menjadi tidak lebih dari sekedar pertunjukan keagamaan yang terjadi pada hari Minggu, di mana setelah ritual tersebut berakhir, kita pun pulang ke rumah sampai pertemuan minggu berikutnya untuk bertemu di tempat dan waktu yang sama. Tanpa sadar, kita seolah terobsesi dengan klub keagamaan hingga kita memandang bahwa orang yang tidak pergi ke gereja seperti kita sebagai orang yang murtad
dan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Seolah-olah dengan sekedar hadir pada ibadah hari Minggu selama 1,5 atau 2 jam sudah cukup menyatakan bahwa kita ini Kristen sejati dan pengikut atau murid Kristus yang militan. Kekristenan bukan hanya sampai di situ saja, dan pemimpin gereja pun harus menyadari gereja siapakah yang ia sedang bangun saat ini. Kita harus senantiasa mengingat bahwa yang kita sedang bangun adalah gereja Tuhan. Bila ia ingin memperbaharui gerejanya, maka kita harus berbesar hati untuk berubah. Ini semua bukan demi tradisi, reputasi, dan nama kita. Semuanya ini tentang Tuhan kita. Ketika Tuhan pertama kali memberikan pewahyuan mengenai pola jemaat mula-mula ini pada kami sekeluarga, kami berpikir Tuhan hanya ingin merombak pola pikir kami saja. Namun rupanya tidak sampai di situ. Ia mau kami merubah pola gereja yang kami rintis pula. Padahal saat itu anggota jemaat yang kami gembalakan tengah naik-naiknya. Maukah kita berubah? Atau tidak sama sekali? Semua pilihan ada di tangan kita. Apapun pilihan kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ada 3 pilihan perubahan. Yang pertama, sama sekali tidak berubah dan tetap memegang teguh tradisi gereja kita. Hal yang kedua, berkompromi. Banyak orang mencoba agar situasinya sama-sama menguntungkan atau win-win solution. Padahal Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius pasal 9 ayat 16-17, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu pun akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru. Tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya. Anggur baru tak dapat ditampung di dalam kantong anggur yang lama. Pilihan kedua saya pandang masih lumayan daripada sama sekali tidak berubah. Tetapi tetap saja akan timbul permasalahan. Ketiga, persiapkanlah dirimu untuk berubah. Harga perubahan pun tidaklah murah. Jadi duduk, renungkan benar-benar, berdoa pada Tuhan. Sebab bila kita mau berubah, ada harga mahal yang akan kita bayar. Pilihan ada dalam tangan Anda. Saya mendorong kita semua berdoa dan meminta hikmat pada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki tujuan atau destiny dalam setiap kehidupan kita maupun di dalam pelayanan kita. Haleluya. Amin.